Karena saya mempersiapkan barang bukti secara matang untuk kau tidak bisa lolos dari proses hukum di pengadilan. Dan harus diproses dan divonis bersalah supaya kau tidur di balik jeruji besi. Apa yang diceritakan orang di luaran bahwa Dennis tidak akan tersentuh hukum, di backup oleh banyak orang, termasuk diduga di backup oleh Hotman Paris dan kawan-kawan. Hari ini terbukti bahwa hukum on the track di kepolisian, di Bareskrim, dan di Polda Sumatera Utara, dan di Polda-Polda lain. Kan ini kan negara hukum. Emang gue pernah bilang gue kebal hukum? Emang ini negara hukum. Semana ada yang kebal hukum. Lama tak terdengar gaungnya, Rasman Arief Nasution kembali muncul di hadapan publik dengan membeberkan jika Dennis Caryesta telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Dennis dilaporkan Rasman 1,5 tahun yang lalu di Polda Sumatera Utara. Ditetapkannya Dennis sebagai tersangka membuat hati Rasman berbunga-bunga. Dengan begitu, cerita jika Dennis tidak tersentuh hukum lantaran banyak orang yang kerap membelanya, tidak terkecuali pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, tidak terbukti kebenarannya. Setidaknya itulah yang disampaikan Rasman. Tidak itu saja, Rasman juga menghimbau agar Dennis datang memenuhi panggilan pihak penyidik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas, seperti apa tanggapan Dennis usai mengetahui dirinya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka? Berdasarkan hasil gelar perkara, di dalam surat dimaksud disebutkan bahwa telah menetapkan terlapor, yaitu saudari Dennis Caryesta atau Dennis Cadel, sebagai tersangka. Dari laporan polisi saya di Polda Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang merugikan saya miliaran rupiah. Tadi temen gue nanya, si Wafi nanya, temen gue, lu di TSK ya, tapi kan belum dapet surat ya. Ya pasti kooperatif lah, masa gue mau ngamuk-ngamuk. Ya pasti kooperatif lah, masa gue mau ngamuk-ngamuk. Apa yang diceritakan orang di luaran bahwa Dennis tidak akan tersentuh hukum, di backup oleh banyak orang, termasuk diduga di backup oleh Hotman Paris dan kawan-kawan. Hari ini terbukti bahwa hukum on the track di kepolisian, di Bareskrim, dan di Polda Sumatera Utara, dan di Polda-Polda lain. Kan ini kan negara hukum. Emang gue pernah bilang gue kebal hukum? Emang ini negara hukum. Semana ada yang kebal hukum semuanya. Saya sudah dapat informasi bahwa saudari Dennis juga akan dipanggil dalam waktu dekat sebagai tersangka. Karena juga saya dapat informasi bahwa surat penetapan tersangka juga sudah ditandatangani, surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga sudah ditandatangani. Dan yang saya ingin sampaikan bahwa Dennis Caryesta, kau harus bertanggungjawabkan perbuatanmu. Kalau ke Medan kayak gue dulu kemarinnya gue pernah bersurat berkali-kali ke dia deh. Gue sebelumnya pernah bersurat berkali-kali ke Polda Sumut kalau misalkan minta pemindahan ke Jakarta karena waktu itu kondisi gue lagi hamil. Terus gitu kata mereka bilang mereka nggak terima suratnya ya. Mereka bilang mereka nggak terima suratnya, padahal kita udah kirim berkali-kali pakai apa ekspedisinya pos sama JNT gitu. Kita udah kirim kok ke Polda Sumut untuk pemindahan karena waktu itu gue lagi hamil. Kalau misalkan yang kali ini juga pastinya gue nggak mungkin bisa hadir ke mana namanya Polda Sumut ya, pasti itu disurat. Gue akan disurat karena gue nggak bisa ngelawan dia juga. Nah, kalau Dennis dia tidak datang dipanggil, kemudian ditahan atau tidak ditahan,
itu menjadi hak subjektivitas penyidik. Tapi kalau melihat dari cara Dennis selama ini, yang malas datang, merasa sombong, merasa kuat, karena diduga di backup oleh Hotman Paris CS, maka hari ini saya katakan Dennis, kau cari Hotman Paris cepat, supaya dia bantu kau. Dan saya mau lihat, Hotman ini membela dalam konteks hukum atau membela dalam konteks yang lain. Prinsip dasar saya adalah satu-satu yang telah mencemarkan nama baik saya, yang merusak nama baik saya, yang menghina-hinakan saya, yang merendah-rendahkan saya, akan saya sikat secara hukum. Yang menghina-hinakan saya, yang merendah-rendahkan saya, akan saya sikat secara hukum. Karena Dennis ini kurang ajar. Mulutnya itu ember. Mulutnya itu perlu dijaga. Nih, jangan Hotman yang ngomong ke saya, jaga mulutmu. Kalau barang bukti yang disajikan Hotman terhadap saya di Bareskrim Mabes Polri, saya berani untuk melakukan debat dengan Hotman di dalam ruang gelar. Hanya di-split oleh kejaksaan, diperintah oleh jaksa split. Gitu. Dan laporan saya terhadap Iklim Hakim juga, saya yakin akan segera juga naik sidik dan tersangka. Karena saya mempersiapkan barang bukti secara matang untuk kau tidak bisa lolos dari proses hukum di pengadilan. Dan harus diproses dan divonis bersalah supaya kau tidur di balik jeruji besi. Selain dengan Hotman Paris, Rasman juga terlibat perseteruan abadi dengan Dennis Caryasta. Jika kita ikuti perseteruan di antara keduanya, tak jarang dua musuh bebuyutan itu kerap saling serang satu sama lain. Puncaknya saat Rasman melaporkan Dennis Caryasta karena tak terima dengan konten yang ia buat bersama Uya Kuya yang membeberkan penipuan Medina Zain. Saat itu Rasman yang menjadi kuasa hukum Medina memutuskan melaporkan Dennis dan kawan-kawannya. Tak terima dilaporkan, Dennis nekat menyambangi acara konferensi pers yang digelar Rasman pada 19 Juni 2022. Di situ terjadi kegaduhan. Aksi Dennis Caryasta membuat murka salah satu tim pengacara Rasman Nasution, Ida Neti. Ida dan Dennis sempat adu mulut sebelum akhirnya dilerai oleh Rasman. Tidak berhenti sampai di situ saja, aksi nekat Dennis yang membuat Rasman hilang kesabaran. Misalnya saja saat Dennis mendatangi kantor Rasman, juga saat Dennis membawa mobil super mewah Lamborghini. Dan berikut momen saat Dennis dan Rasman terlibat bentrok yang cukup panas. Pokoknya nggak ambil bunga. Bang Q. Dari sebelah sana. Iya bang. Nggak enak jalan nih. Oke. Ini bang. Abang ngomonginnya apa maksudnya bang? Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara Jangan saya. diganggu. Ibu jangan tunjuk saya. Iya, kamu jangan diganggu. Jangan diganggu. Saya kan wanita. Wanita apa? Wanita nggak begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Jangan diganggu. Jangan tunjuk Pengacara saya. saya. Orang Ibu jangan tunjuk saya. Iyalah, mau apa kau? Jangan tunjuk aku. Jangan tunjuk. Cari Bisa masalah ngomong kau. baik-baik. Ini pengacara saya itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Makanya Saya juga baik-baik saya sama masih abang. suku. Abang ngomong gini Tidak tadi suka di kamu pergi. YouTube. Ini dari pengacara tadi saya kau ya. mancing ya. Nggak ada Jadi- mancing. Udah, biarin. Jadi- Silakan kalau kau mau preskon, silakan. Bu Elida Neti ini adalah kuasa hukum saya juga pengacara pelapor, dia juga adalah tim saya. Dia pengacara saya. Anaknya menahan diri. Tolonglah nak, hargai orang. Tapi aku juga merasa direcehkan. Itu enggak itu. Ibu kan ngomong pelecehan, ini juga termasuk pelecehan. Jadi kalau kamu mau cari itu pelecehan, kamu preskon sendiri, kamu lapor Aku polisi. kan nggak mau apa, banyak kerjaan aku, tukang bunga, banyak rangkaian. Oh, Ini bang.
Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kan ada di DP 1M. Bang, madep sini depan, Bang. Aduh, Ini madep sini, Bang. Semuanya, Bang. Sisanya apa? Madep sini, Dan. Iya, kan saya kan emang DP 1M. Abang lunasin sisanya. Ya, Oi. sini. Apa? Foto. Kalau DP-nya benar diterusin, Bang. Ya, nanti saya jawab. Cukup ya? Tapi kalau Oke. DP-nya Ini saya bawa ya. dilunasin Oke, ya, Bang ya? cukup ya. Bang. Saya tanya kau yang mengaku pelapor 4 tahun itu? Oh iya, emang. Waduh, nggak tahu malu kau. Kok saya mengaku? Denis, Namanya itu jangan sentuh saya. Jangan pegang kantor saya. Jangan pegang. Apa? Jangan pegang. Apa? Kamu jangan pegang gue. Siapa nambahin? Ya udah kamu pegang gue. Apa pegang gue? Orang. Udah pegang gue. Pegang gue lagi. Punya anak. Ya udah pegang gue lagi. 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 Apa emang? Saya ingin sampaikan pertama bahwa saya pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 2:21 dini hari saya telah resmi melaporkan saudari Denis Charista dan saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE pasal 27 ayat 3 perubahan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Charista. Saya marah, kali ini nggak pernah marah, dari dulu dia marah. Kalau sekarang ini saya benar-benar marah kepada Denis Charista. Saya tanya kau yang mengaku pelapor 4 tahun itu? Oh iya, emang. Waduh, nggak tahu malu kau. Kok saya mengaku? Denis, Namanya itu jangan sentuh saya. Jangan pegang kantor saya. Jangan pegang. Apa? Jangan pegang. Apa? Kamu jangan pegang gue. Siapa nambahin? Ya udah kamu pegang gue. Apa pegang gue? Orang. Udah pegang gue. Pegang gue lagi. Punya anak. Ya udah pegang gue lagi. 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 Apa emang? Denis Charista tidak pernah membayangkan akan menghadapi jalan terjal di tahun 2023 ini. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, jauh sebelum itu, selebgram nyentrik itu juga harus menerima kenyataan jika dirinya akan membesarkan anaknya yang tahun ini baru dilahirkannya yang akan dirawatnya seorang diri. Meski mengalami berbagai kesulitan dan rintangan yang tidak bosan-bosannya kerap menghadang, Denis mengaku tidak akan menyerah dan siap menghadapi semuanya. Bagaimanapun rasa pahitnya, hidup harus tetap berjalan. Lantas, apa yang membuat Denis tampak begitu tegar menghadapi berbagai cobaan? Mungkinkah Denis kini telah berubah? Oh, suka dukanya ya pasti nggak gampang ya. Gue banyak nggak tahu akhir-akhir ini gue banyak mengalami hal-hal yang kurang bagus. Cuman untung ada Jaden, jadi gue harus tetap waras, saya harus tetap berjuang karena kan anjing gue baru meninggal, gitu tau ya. Anjing gue baru meninggal, itu anjing pertama gue urus anjing gue itu, si Coco itu dari kecil. Gue urus Coco itu dari umur 2 bulan, mau nangis gue kalau sekarang kalau misalnya bahas dia. Terus meninggal, terus dia gitu ya, untungnya ada Jaden sih, jadi kalau ada anak itu tujuan hidupnya jadi ada. Ya gue sedih sama anak gue, tapi ya nggak apa-apa, ya gue menyanggupi kok, gue bisa jadi ibu dan ayah sekaligus. Kenapa ya, jadi sebagai ibu ya gue nyusuin, gue urusin segala macam, dan sebagai ayah gue cari nafkah sendiri, nggak apa-apa.
nggak masalah, itu semua terbayar kok kalau lihat anak gue lucu banget. Ya iyalah, bakal berjuang lah, gue mah tidak akan putus asa, gue akan selalu melanjutkan hidup gue. Dan apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang gue hadapi, masalah ekonomi, masalah hidup, masalah apapun, cucu gue meninggal, yang bisa bikin gue waras cuma satu, Jaden. Kan netizen nggak bikin gue ngedown, malah netizen gue berterima kasih banget sama netizen. Terakhir aku bisa bertahan sampai sekarang ini karena siapa? Bapaknya ngebiayain, yang biayain siapa? Netizen lah, karena netizen belanja barang belanjaan gue. Kalau misalkan netizen nggak belanja belanjaan gue gimana? Netizen ngatain gue, sebenarnya nggak semuanya, gue banyak gue kok yang nge pro gue. Jadi gue dikatain juga apa-apa, karena memang gue ada salah di masa lalu. Tapi kan gue udah nunjukin gue mau berubah, dan terbukti gue kan juga tiap hari kan fokus ngurus anak aja. Boga-boga mau ribut sama orang udah kagak sempet. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.